Halo, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Kami doakan semoga teman-teman dalam kondisi yang sangat baik, serta selalu tercurah nikmat sehat dan bahagia dimanapun teman-teman berada. Setelah kami camping di Curug Padayungan Sumedang 2 minggu lalu, akhir pekan ini, Minggu tanggal 11 Mei 2025, kami insya Allah akan sharing pengalaman camping di Private Camp Cikijang Dwi Kora yang berada di Pangalengan, tepatnya di Jalan Raya Kertamana, Power Station, Wayang Windu, Desa Margamukti. Untuk titik lokasi Google Maps-nya seperti biasa kami sematkan di kolom deskripsi ya. Cikijang Dwi Kora Camping Ground, tempat ini menjadi pilihan ideal bagi pelajar, komunitas, maupun keluarga yang ingin menikmati pengalaman bermalam di alam terbuka. Berada di dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 1.640 meter di atas permukaan laut, Cikijang Dwi Kora menawarkan suasana yang tenang, sejuk, dan menyegarkan. Pagi ini kami berangkat dari rumah jam 9 pagi. Untuk menuju ke lokasi camping, kami menggunakan rute Jalan Raya Sapan, Ciparai, Pacet, Kertasari, dan Perkebunan Santosa. Rute ini lebih jauh dengan rute normal yang disarankan oleh Google Maps. Namun waktu tempuhnya lebih cepat dikarenakan sedikit titik kemacetannya dan juga pemandangan di perjalanan lebih memanjakan mata. Jarak tempuh dari rumah kami sekitar 58 km dengan estimasi waktu tempuh sekitar 2 jam 20 menit. Kondisi cuaca Bandung dan Ciparai saat ini cukup cerah dan berdasarkan perakiraan cuaca dari BMKG, cuaca di sekitaran Cikijang Dwi Kora Camping Ground akan berawan dan ada potensi turun hujan di siang dan sore hari. Dengan suhu udara tertinggi berkisar 24 derajat Celcius dan suhu udara terendah di 16 derajat Celcius. Di tengah perjalanan Jalan Raya Pacet, kondisi cuaca tiba-tiba berubah. Hujan yang lumayan deras membasahi jalanan di area Pacet ini. Memasuki wilayah Kertasari, hujan pun belum kunjung reda. Jalan di area ini terlihat seperti sungai dengan aliran air yang deras. Ini dikarenakan tidak ada saluran air di kiri atau kanan jalan. Jadi air semua tumpah ke jalanan. Kami sempat khawatir terjadi longsor dengan melihat aliran air dan lumpur yang ada di jalan. Dan juga sudah banyak area hutan yang berubah fungsi menjadi lahan pertanian. Alhamdulillah memasuki Desa Tarumajaya, cuaca kembali cerah, namun sebagian terlihat berawan tebal. Di jalan ini kami mulai menikmati keindahan hamparan kebun teh yang hijau sejauh mata memandang. Kami juga melewati gedung pabrik teh Kertasari yang dibangun pada tahun 1920 pada masa kolonial Hindia Belanda yang masih terlihat kokoh sampai saat ini. Perkebunan teh Santosa di siang hari seperti ini adalah tempat yang pas untuk melambat sejenak. Tidak hanya indah untuk dinikmati, tetapi juga memberi ruang untuk merenung, untuk sekedar menarik napas panjang dan merasa hadir sepenuhnya di tengah alam. Melintasi perkebunan teh Santosa saat cuaca cerah berawan bukan sekedar perjalanan fisik, melainkan perjalanan batin, di mana kesederhanaan alam menjadi pengingat betapa indahnya dunia yang tenang dan tidak terburu-buru. Saat ini kami berada di jalan pintas menuju Jalan Raya Kertamana. Jalan ini masih berbatu, namun masih aman dilalui oleh city car seperti mobil kami. Dengan melewati jalan seperti ini memberikan sensasi berbeda pada petualangan keluarga kami. Dan di ruas jalan ini kami sangat menikmati pemandangan alam yang tersaji begitu indah. Siang ini langit Pangalengan tampak cantik, biru lembut dihiasi gumpalan awan yang melayang pelan, seolah ikut menikmati kedamaian alam. Alhamdulillah setelah melakukan perjalanan selama 2 jam lebih kami pun sampai di lokasi. Setiba di lokasi kami langsung menemui pengelola. Lokasi kantor pengelola berada di gerbang depan area. Camping di Cikijang Dwi Kora Camping Ground ini dikenakan biaya 30.000 per orang dan mobil 50.000 per unit.
Bagi teman-teman yang akan camping di Cikijang Dwi Kora Camping Ground, sebaiknya melakukan reservasi terlebih dahulu ya. Dan untuk nomor admin pengelolanya saya sematkan di kolom deskripsi juga ya. Setelah menyelesaikan administrasi, kami lantas mencari spot camping yang nyaman dan aman. Kami berusaha mencari yang kondisi tanahnya datar, rata, kering, dan bukan jalur lintasan air. Selain itu juga perlu diingat dan diperhatikan masalah keamanan dan keselamatan. Hindari camping di bawah pohon besar yang rapuh atau banyak dahan tua. Kami memutuskan untuk camping di spot ini dengan alasan permukaan tanah yang datar dan bernaung di bawah pohon besar agar pada waktu hujan sedikit terlindungi. Dan kami pun mulai men-setup tenda dan peralatan camping kami. Pertama yang kami buka adalah RTT. RTT yang kami pakai merupakan produk asli dalam negeri, hasil karya dari Art Garage di Ciparai, Bandung. Kami sudah menggunakan RTT ini hampir 2 tahun lamanya, dan alhamdulillah belum ada kerusakan yang signifikan. Selanjutnya kami memasang flysheet. Di tengah pemasangan flysheet, hujan kembali turun dengan lumayan deras. Kami pun sempat menunggu hujan agak sedikit reda, lalu melanjutkan lagi proses setup flysheetnya. Satu persatu peralatan camping kami setup. Box-box storage mulai kami susun rapi. Sedikit berbagi tips untuk kenyamanan dan estetika. Semua peralatan kami bagi dalam beberapa kategori, dan setiap kategori memiliki box khusus sebagai tempat penyimpanannya, sehingga memudahkan dalam pengemasan, penyimpanan, dan juga kerapihan saat camping. Sehingga secara estetik masih terlihat nyaman di mata. Kursi-kursi mulai dikeluarkan dan ditata dengan rapi. Kerapihan bukan hanya soal estetika, tapi lebih ke kenyamanan pada saat menggunakannya. Lampu penerangan pun tak lupa kita pasang. Untuk penerangan, kami menggunakan lampu LED filamen 3 watt 2 buah. Ini sudah sangat cukup untuk menerangi tenda kami. Oh iya, untuk sumber listriknya, kami menggunakan power station dari Flashfish. Power station ini alhamdulillah sudah menemani camping kami selama 1 tahun. Berikutnya, kami men-setup dapur tempat kita memasak.
Untuk mengurangi risiko kebakaran, kami menyarankan untuk tidak menempatkan kompor di dekat benda-benda yang mudah terbakar dan tempatkan kompor di area yang memiliki akses ke udara bebas. Alhamdulillah setup selesai. Semua peralatan camping sudah ditempatkan di tempatnya dan siap digunakan. Setelah setup, kami lanjut dengan menyiapkan makan siang. Waktu menunjukkan jam setengah 2 siang. Kondisi cuaca masih hujan gerimis, suhu tercatat sekitar 24 derajat Celcius. Makan siang kali ini istri yang menyiapkan untuk kami. Menu makan siang sudah kami bawa dari rumah, jadi tinggal menghangatkan saja. Kami pun makan siang bersama. Ditemani suara gemericik hujan, suasana yang bikin camping menjadi suatu kegiatan yang kami tunggu-tunggu. Waktu sudah menunjukkan jam 3 sore lebih 15 menit. Kondisi cuaca masih hujan gerimis. Suhu tercatat sekitar 24 derajat Celcius. Sore ini kami menghabiskan waktu menikmati suasana sambil ditemani secangkir kopi panas untuk membantu menghangatkan badan. Suasana di sekitar camping ground lumayan sepi. Walaupun ini berada di pinggir jalan, namun sangat jarang terdengar suara kendaraan yang melewati area ini. Di jam setengah 6 sore, kami mencoba menyalakan lampu penerangan. Namun ternyata lampu tidak menyala. Ini bapangsa saya untuk memeriksa semua kabel dan ternyata ada kabel yang putus. Alhamdulillah setelah saya sambung kembali, semuanya kembali menyala normal. Waktu sudah menunjukkan jam 6 lebih 17 menit. Kondisi cuaca masih berawan tebal tapi hujan sudah reda. Suhu tercatat sekitar 18,7 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara saat ini 64%. Saatnya kami mulai menyiapkan untuk makan malam. Untuk makan malam kali ini, kami membawa masakan setengah matang dari Perfect Ten Catering. Jadi lebih simpel dan rasanya lebih terjamin. Menu makan malam ini nasi putih, ayam taliwang, lalapan, dan sambal hijau. Tugas saya kali ini adalah memasak nasi putih. Untuk mencuci lalapan menjadi tanggung jawab anak-anak. Oh iya, untuk menjaga kesegaran, semua bahan makanan kami simpan di cooling box. Selain menjaga kesegaran, cooling box juga berfungsi melindungi makanan dari hewan dan serangga. Yang bertugas memasak ayam taliwangnya Om Robi. Om Robi ini merupakan chef utama di tim camping keluarga kami. Di tengah alam yang tenang, di balik dinginnya udara pegunungan, kami belajar satu hal penting, yaitu kerjasama. Dari mendirikan tenda hingga menyiapkan makan malam. Setiap anggota keluarga punya peran. Ada hangatnya kerjasama, kami saling berbagi tugas, berbagi tawa, dan berbagi momen yang tak terlupakan. Saat semuanya sudah tersaji, kami berkumpul di sekitar meja yang sederhana. Suasana makan malam ini bukan soal kenyang. Ini soal kebersamaan dan tentang rasa syukur yang tak terucap tapi terasa jelas di dalam hati.
Tak ada televisi, tak ada gadget, hanya cerita yang mengalir, tawa yang pecah, dan keheningan yang sesekali yang justru mendekatkan kami. Di malam yang dingin ini kami merasa hangat bukan karena makanan, tapi karena satu sama lain. Camping adalah salah satu ruang kembali ke alam, tempat di mana modernitas ditinggalkan sejenak demi merasakan ketenangan, kebersamaan, dan kebebasan di bawah langit malam. Setelah makan malam selesai, kami selalu memastikan semua sisa makanan disimpan rapat dan sampah dibuang pada tempatnya. Di alam, kita bukan satu-satunya penghuni, jadi kami belajar untuk lebih bijak, sekaligus mengajari anak-anak soal tanggung jawab di alam bebas, termasuk untuk membersihkan alat makan dan membuang sampah. Setelah usai mencuci piring dan alat memasak, semua sisa makanan dan sampah lainnya dikumpulkan. Trash bag digantung tinggi jauh dari jangkauan hewan liar. Besok pagi kami akan bawa pulang atau buang di tempat yang disediakan. Sambil menunggu kantuk, kami habiskan malam dengan duduk bersama sambil mengobrol ringan. Tak ada hal penting yang dibahas, tapi suasananya menyenangkan. Di tangan masing-masing ada cangkir berisi teh atau kopi hangat. Sederhana, tapi pas sekali dengan udara malam. Malam ini juga kami ditemani oleh tetangga camping yang sedang asik berkaraoke ria. Malam semakin larut, suhu udara pun sudah mulai terasa dingin. Waktu sudah menunjukkan jam 10 malam dengan suhu tercatat sekitar 15 derajat Celcius. Kami semua kembali ke tenda, menyadari betapa indahnya malam ini. Tenda kami berdiri kokoh di bawah langit, disinari oleh bulan purnama, sementara suara alam menenangkan hati. Ini adalah waktu yang sempurna untuk mengakhiri hari, di mana kebersamaan dan kedamaian menjadi teman tidur kita. Waktu sudah menunjukkan jam 5 pagi lebih 7 menit. Kondisi cuaca cerah, suhu tercatat sekitar 14 derajat Celcius dengan kelembapan udara 66%. Pagi ini langit masih gelap, tapi perlahan mulai berubah warna. Udara terasa begitu segar dan tenda kami masih diselimuti embun. Suasana begitu tenang, hanya terdengar suara alam yang pelan-pelan terbangun. Inilah momen magis sebelum mentari muncul. Saat alam memberi jeda sebelum kembali sibuk, kami pun perlahan bersiap menyambut hari yang baru.
Sebelum aktivitas dimulai, saya dan istri duduk bersama menikmati teh hangat. Hangatnya teh, udara segar, dan suara alam menjadi kombinasi yang sempurna di pagi ini. Anak-anak memilih cara lain dalam menghangatkan badan di pagi ini. Mereka menyeduh mie instan untuk membantu menghangatkan badan dari suhu udara yang dingin ini. Di pagi yang segar ini, saya dan istri memiliki kebiasaan untuk melakukan grounding. Hanya dengan berdiri atau berjalan di atas tanah tanpa alas, tubuh kami perlahan terasa lebih rileks. Grounding dipercaya membantu memperbaiki kualitas tidur, menstabilkan emosi, dan memperkuat sistem imun. Bagi kami, ini adalah cara alami menyelaraskan tubuh dan jiwa langsung dari sumbernya, yaitu bumi. Usai grounding, saya dan istri kembali menikmati teh hangat sambil berjemur di bawah mentari pagi. Di segmen ini, saya mencoba berbagi informasi seputar camping area dan fasilitasnya. Kita mulai dari luar area. Dari jalan utama, dengan mudah kita menemukan Cikijang Dwi Kora Camping Ground ini. Di jalan masuk, terdapat banner yang cukup besar. Di gerbang utama, disinilah kantor pengelola berada. Dan gerbang ini di waktu malam ditutup rapat, sehingga keamanan di area camping sangat terjaga. Masuk ke area sisi barat, di sini adalah lahan parkir mobil yang bisa juga digunakan untuk camping. Berjalan ke sisi selatan area, di sini bisa ditemukan beberapa kabin yang disewakan. Untuk toilet umum ada di belakang kabin. Ini toiletnya. Walaupun terlihat sederhana, tapi bersih terawat dengan baik. Dan ini musolanya, berada di sisi selatan dari toilet. Dan ini area campingnya. Di area camping ini juga ada berdiri panggung permanen yang bisa digunakan untuk event-event komunitas. Di area camping ini juga sudah tersedia power outlet yang dipasang di beberapa pohon di sekitar area camping. Waktu sudah menunjukkan jam 8 pagi. Kondisi cuaca cerah, suhu tercatat sekitar 19 derajat Celcius dengan kelembaban udara saat ini 62%. Saatnya kami menyiapkan sarapan. Untuk sarapan kali ini kami membuat nasi putih dan ayam goreng kalasan. Lagi-lagi, ayam goreng kalasan ini adalah buah karya dari Perfect Ten Catering yang sudah menjadi langganan keluarga kami selama 3 tahun terakhir ini. Om Robi yang menyiapkan sarapan buat kami kali ini.
Pagi ini kami kembali berkumpul di meja sederhana ini untuk siap menyantap makanan yang sudah Om Robi sajikan. Enak om. Ayam Robi benar Robi lagi ya, hebat emang ya. Top. Chef Robi Jajanugraha. Ayam. Usai sarapan, si bungsu dengan sukarela mencuci semua alat makan dan alat masak yang kotor. Oh iya teman-teman, di area camping ini ada seekor anjing penjaga yang sangat jinak. Anjing ini menemani camping kami siang dan malam, memastikan tidak ada hewan lain ataupun manusia yang mengganggu kami. Untuk menemani suasana pagi usai sarapan, saya membuat minuman dari perasan jeruk lemon yang kami petik dari kebun lemon yang ada di area ini. Perasan jeruk lemon ini ditambah dengan gula secukupnya dan diseduh dengan air hangat. Merupakan pelengkap pagi ini dalam menikmati suasana dan kesegaran alam Pangalengan ini. Tak terasa waktu sudah menunjukkan jam setengah 11 siang. Kondisi cuaca cerah dan suhu tercatat sekitar 24 derajat Celcius. Setelah menikmati 2 hari penuh tawa, cerita, dan keindahan alam, tibalah waktunya untuk bersiap pulang. Kami sebelum meninggalkan tempat ini, kami punya satu ritual penting, yaitu membersihkan semua peralatan camping. Mulai dari alat makan yang kami cuci, hingga kompor portable yang perlahan kami bersihkan dari noda minyak dan jelaga. Semua perlengkapan dicek satu persatu, tak ada yang tertinggal. Camping memang menyenangkan. Kita bisa menikmati alam, jauh dari kebisingan kota, dan menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga. Tapi, di balik keseruan itu, ada tanggung jawab besar yang harus kita pegang, yaitu menjaga alam tetap bersih dan lestari. Salah satu etika dasar saat camping adalah leave no trace. Artinya, tinggalkan alam sebagaimana kita menemukannya, atau bahkan lebih baik. Kami selalu mengajarkan kepada anak-anak untuk tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak tanaman liar, dan tidak memetik bunga hanya untuk dibawa pulang. Kami juga menghindari membuat suara bising yang bisa mengganggu campers lain atau satwa liar. Bahkan saat bermain, kami ajarkan untuk menghargai ketenangan sekitar. Ini bukan hanya soal aturan, tapi lebih ke soal rasa hormat terhadap alam, makhluk lain, dan sesama manusia. Etika sederhana ini menjadi bagian penting dari pengalaman camping keluarga kami. Karena kami percaya, semakin kita peduli pada alam, semakin dalam pula kenangan indah yang akan kita bawa pulang. Camping bukan cuma petualangan, tapi juga pendidikan hati. Dengan alat-alat yang sudah bersih dan rapi, kami pun siap menutup perjalanan ini dengan senyum. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi teman-teman dan menjadikan inspirasi alternatif liburan keluarga yang menyenangkan. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.